Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari secara bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Mari saya ajak kita semua sama-sama bersyukur karena kebaikan Tuhan atas pelayanan di tempat ini boleh tetap ada dalam situasi pandemi. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan karena kemurahan dan kebaikan-Mu Bapa. Tuhan berkenan kami ada bersama-sama tetap melayani. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Ini semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu Bapa. Biarlah kami tetap ada, Tuhan pakai untuk melayani sampai Engkau datang yang kedua, menjemput setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih oleh Roh Kudus. Ini syukur kami Bapa. Ini sembah kami Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Sekali lagi katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Amin Tuhan. Ku ada karena kasih. Kami panggil Engkau Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Mari naikkan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih, hanya anugerah-Mu
Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Hanya ini ungkapan yang dapat kami sampaikan padamu Tuhan. Karena Engkau lebih besar dari segalanya. Kebaikan-Mu melebihi segalanya. Dan tidak ada kata-kata yang cukup untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik,
melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama-sama kita di ibadah online, kita mau dengar firman. Dan untuk itu kita semua sudah siapkan Alkitab, siapkan hati. Yuk kita doa yuk, supaya Tuhan Roh Kudus yang urapi dan kita semua akan terima berkat. Bapa di surga, terima kasih. Minggu ini pun kami minta dituntun sama Tuhan di Gunung Kudus Tuhan. Kami sama-sama ibadah, kami sama-sama mendekat kepadamu. Tuhan bicara buat kami, supaya kami semua bisa dengar dan kami semua bisa dipulihkan, dan kami boleh menang dari setiap pergumulan karena firman-Mu, karena Engkau yang beracara. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu untuk sampaikan pesan Tuhan, dan biar kami punya telinga yang mendengar, telinga seorang murid. Engkau mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang menghalangi kami menangkap pesan Tuhan, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Tuhan. Dan biar setiap kami boleh terima yang terbaik hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau buka firman Tuhan saja langsung. Dari Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Sebuah penggalan firman yang terkenal sekali, yang diucapkan oleh Paulus. Di Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14 ya. Saudara, saya baca buat kita semua. Saudara juga baca bersama-sama ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari katakan sama-sama dengan saya tema tahun ini, tahun 2021, tahun integritas. Sekali lagi, tahun 2021, tahun integritas. Ini bukan tahun yang mudah, setuju gak saudara? Ya, bukan tahun yang mudah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa lewati. Kenapa? Tuhan izinkan kita ada di sini. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13 bilang kalau Tuhan izinkan, maka sebenarnya kita mampu untuk melakukannya. Gak ada pencobaan-pencobaan yang melampaui kemampuan kita, sudah kasih Tuhan. Nah, tapi memang kenyataannya banyak yang berbeda ya di dalam kehidupan hari-hari. Kita melihat ada yang nyerah, ada yang putus asa, ada yang bingung, tapi ada yang tetap tekun. Ya. Ada yang mundur dari pelayanan bahkan. Ada yang malah ketemu Tuhan dan jadi semangat. Nah, kok beda-beda ya hasilnya. Ada yang bertubi-tubi dihantam masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi. Tapi justru ada juga yang malah ketemu sama terobosan berkali-kali tahun 2020, 2021 ini. Saudara kasih Tuhan, saya rindunya gini saudara, supaya Anda dan saya ini semuanya termasuk yang menang terus. Jangan ada yang kalah. Yang setuju sama saya katakan amin. Semua mau menang katakan amin. Saudara kasih Tuhan, yuk kita mau belajar dari seorang yang bernama Paulus, yang belajar, yang selalu bisa melihat segala sesuatu berjalan dengan Tuhan dan melihat segala sesuatu di kacamata Tuhan. Dia belajar untuk menang sampai akhir. Dia bisa terus berusaha untuk menang sampai akhir. Di suratnya kepada jemaat di Filipi, dan surat ini dituliskan kira-kira menjelang dia meninggal, sudah dikasih Tuhan. Ya, Paulus mengatakan bahwa dia berjuang untuk sampai di garis akhir. Perjuangan yang itu luar biasa. Saudara, untuk bisa menang kita butuh konsistensi.
Untuk bisa menang kita butuh konsistensi. Ada yang menyebutnya daya tahan, ada yang menyebutnya resilience, ya. Tapi hari ini saya mau bicara tentang konsistensi supaya bisa menang sampai akhir, supaya kita nggak terombang-ambing, supaya kita nggak sebentar kalah, sebentar nyerah, sebentar undur. Ada satu definisi kemenangan yang saya suka sekali. Apa itu definisi kemenangan? Kemenangan adalah kumpulan rangkaian upaya tak henti hingga menang. Kemenangan adalah rangkaian dari upaya yang tak henti hingga menang. Kenapa ada orang kalah? Mungkin karena dia berhenti berupaya. Tapi kalau dia merangkai upaya demi upaya, demi upaya, demi upaya itu untuk menang, maka dia akan lihat kemenangan. Karena memang ada banyak hal bisa selesai cepat. Tapi banyak hal, lebih banyak lagi. Terutama hal-hal yang besar. Katakan sama-sama, hal besar. Saudara kasih Tuhan, kalau Anda mau hal-hal kecil ya memang biasanya cepat selesainya. Tapi kalau hal besar enggak ada yang cepat. Hal besar itu biasanya agak makan waktu, agak lama. Dan itu sebabnya butuh rangkaian kemenangan. Beberapa upaya harus diupayakan, harus dilakukan, baru bisa menembusnya. Paulus mengerti tentang hal ini. Saya mengerti juga. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara juga mengerti. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, ini dia ya. Nah, ayat firman yang tadi kita baca, Paulus tadi bicara. Dia bilang begini, untuk bisa konsisten apa yang sudah dia lakukan. Yang pertama. Katakan sama-sama, yang pertama. Yang pertama saudara dikasih Tuhan, dia lakukan, dia katakan begini, aku melupakan apa yang di belakangku. Aku melupakan apa yang di belakangku. Kenapa? Karena kita mau maju ke depan. Yang di belakang sering ganggu. Kalau mau kuat, kalau mau konsisten, jangan terlalu sering lihat belakang. Jangan terlalu sering lihat belakang. Di belakang ada luka. Di belakang ada kejadian-kejadian yang tidak enak. Cepat mengampuni. Kenapa mengampuni itu penting? Mengampuni itu bukan bikin orang yang bersalah kepada kita tuh enak. Salah. Mengampuni itu membuat kita yang enak. Dengan demikian kita bisa maju ke depan lebih cepat. Lebih cepat. Lupakan yang di belakang. Lupakan sakit hati, lupakan masa lalu. Karena kita kan mau konsisten. Kita gak mau gampang nyerah. Kita mau menang. Semua mau menang. Amin. Saudara kasih Tuhan, lupakan luka masa lalu. Ampuni ya. Lepaskan pengampunan, bereskan. Tapi ada lagi nih saudara yang suka, kadang-kadang orang itu suka kelamaan melihat ke belakang. Keberhasilan. Oke, puji Tuhan. Untuk keberhasilan 2019, 2018, 2020. Puji Tuhan, engkau banyak mencapai pencapaian-pencapaian di tahun-tahun yang lalu. Tapi jangan terlalu lama tinggal di sana. Kenapa? Karena itu tahun lalu. Tahun ini sudah 2021 dan ini sudah bulan Maret minggu kedua. Oleh karena itu harusnya kita melihat ke depan. Lupakan juga keberhasilan di belakang. Kita udah ucap syukur kan waktu itu. Kita udah belajar juga kan dari pengalaman. Puji Tuhan, catat, taruh dalam hati. Sekarang move on. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, jangan terlalu lama melihat keberhasilan. Terlena dan kemudian kita berpikir bahwa aku berhasil tahun lalu, pasti berhasil juga tahun ini. Belum tentu. Kita mesti lupakan keberhasilan dan mulai fokus sama apa yang di depan. Saudara dikasih Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau ajak kita nyanyi sebuah lagu. Buat saya ini lagu baru ya. Mungkin ada yang sudah sering nyanyi lagu ini. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu
lupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Amin. Saudara kasih Tuhan, lupakan yang di belakang. Lupakan luka, lupakan keberhasilan. Kita mau maju ke depan, kita mau konsisten, kita mau kuat. Kita baru masuk bulan ketiga tahun 2021. Masih ada 9 bulan lagi, dan kita percaya 9 bulan ke depan ini Tuhan akan lakukan perkara besar buat yang percaya kepadanya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, yang kedua, arahkan diri kepada apa yang ada di hadapan. Arahkan diri kepada apa yang ada di hadapan. Bagus, sudah lupakan apa yang ada di belakang. Tetapi sekarang waktu kita sedang menghadapi masalah, tantangan di kantor, tantangan di keluarga, tantangan di studi, tantangan di pelayanan. Waduh, pelayanan sekarang jadi tambah susah ya, karena harus online, harus jaga jarak, gak gampang melakukan banyak hal yang biasa dulu kita lakukan. Saudara dikasih Tuhan, maka kita harus arahkan diri kepada yang di hadapan. Perhatikan yang di depan. Apa ini? Fokus. Segenap hati. Bahasa yang saya paling suka bilang begini, taruh hati. Oh haleluya. Taruh hati, sungguh-sungguh. Silakan cek Alkitab kita, banyak sekali kata-kata begini. Sungguh-sungguh, segenap hati, sepenuh hati. Karena memang semua yang sifatnya ilahi tidak bisa setengah-setengah hati. Kita mesti taruh hati. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan juga mau kok kita keluar sebagai pemenang. Makanya Yesus perlu turun ke bumi ini, kemudian mengalahkan maut dan bangkit di hari yang ketiga, supaya siapa yang bersekutu dengan kematiannya juga bersekutu dengan kebangkitan kemenangan Yesus. Tuhan juga mau Anda dan saya menang. Tapi oleh karena itu perlu sepenuh hati. Gak gampang, tapi bisa. Gak gampang, salib itu gak gampang, tapi bisa. Ya. Gimana Yesus sendiri harus melewati Via Dolorosa. Dia harus melewati 49 cambukan. Saudara kasih Tuhan, gak mudah untuk melewatinya, tapi bisa. Karena ada Roh Kudus, karena ada firman. Sepenuh hati. Makanya dibantu dengan saat teduh tiap hari. Dibantu dengan banyak doa tiap hari. Dibantu dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau itu kita lakukan, saudara kasih Tuhan, maka kita semua bisa bertahan, kita bisa fokus, kita bisa segenap hati. Amin, saudara. Kadang-kadang kita menghadapi omongan-omongan, udah tahan aja lah, yang penting menang dulu. Jangan terlalu urusin hoaks-hoaks yang ada di sekitar, sehingga mengganggu perasaan Anda, mengganggu emosi, sehingga kita tidak bisa fokus. Kadang-kadang yang menjadi gangguan kita masalah-masalah kecil. Tunggu dulu, kita lagi ngincer yang besar. Kenapa kita pusing sama yang kecil? Penuaian jiwa besar-besaran, penyelesaian amanat agung, menggenapi panggilan kita, itu hal besar. Kenapa mesti sibuk soal gengsi doang? Kenapa mesti kita terganggu cuma gara-gara diomongin orang, cuma gara-gara disinggung orang? Padahal ada hal yang lebih besar dibanding itu. Haleluya. Saya tahu Tuhan lagi bicara kepada Anda hari ini, supaya Anda bisa menang. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, arahkan diri kepada yang di depan.
Dan jangan terlalu sibuk ngurusin yang terlalu kecil, gak terlalu penting. Ada banyak hal besar Tuhan sedang siapkan. Jangan gampang nyerah. Amin saudara. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku akan menyerah. Ku tak akan menyerah. Haleluya. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin. Berapa banyak yang percaya Tuhan punya rencana baik, rencana luar biasa, membawa hari depan yang penuh harapan. Angkat tangannya. Saudara adalah pemenang. Amin. Jangan lupa itu. Yesus sudah menang buat kita. Kita bersekutu dengan penderitaan dan kemenangannya. Dan oleh karena itu jangan gampang nyerah cuma gara-gara hal-hal kecil. Bisa kebayang kalau Yesus itu baper misalnya. Pada waktu dia disalibkan. Lalu kemudian ada orang mencela. Dari bawah kan banyak yang mencela ya. Katanya engkau anak Allah, selamatkan dirimu. Lalu kemudian ada banyak orang gitu. Kebayang gak saudara? Itu hal kecil. Tapi seandainya dia baper. Waduh. Ya. Apa yang terjadi? Dia anak Allah loh. Ya. Sekali hembus itu orang bisa hilang. Ya. Saudara kasih Tuhan. Tapi dia gak lakukan. Kenapa? Ada hal besar untuk tebus Anda dan saya. Itu besar. Lebih penting daripada ngurusin orang-orang yang gak ngerti rencana Allah. Hal-hal kecil. Mari kita fokus. Lupakan yang di belakang. Yang pertama. Yang kedua, arahkan diri pada apa yang ada di hadapan. Yang lagi di depan itu loh. Urusin serius. Sungguh-sungguh. Yang ketiga, berlari-lari kepada tujuan. Saya suka bahasa Inggrisnya. Press on toward the goal. Dorong sampai tujuan. Dorong sampai tujuan. Kalau bahasa Inggrisnya berlari-lari. Bahasa Indonesia berlari-lari. Kalau bahasa Inggrisnya yang ini lebih cocok sama bahasa aslinya. Press on. Seolah-olah memang seperti akan ada hambatan. Memang gak gampang. Tapi doronglah. Jangan gampang nyerah. Dorong. Ada halangan memang. Tapi jangan nyerah. Push. Pray until something happen. Jangan nyerah kalau belum happen. Harus terus sampai happen, saudara kasih Tuhan. Berlari-lari pada tujuan. Dorong. Kalau nggak bisa pakai cara A, pakai cara B. Kalau nggak bisa pakai cara B, pakai cara C. Cari cara. Berdoa. Tuhan nggak nyerah sama kamu. Kenapa kamu harus nyerah kepada dirimu sendiri? Bangkitlah dan mulai ambil kuasa yang sudah Tuhan kasih. Roh Kudus ada dalam dirimu. Firman Tuhan tinggal dalam dirimu. Jangan nyerah. Berlari-lari pada tujuan. Tuhan kita Tuhan yang besar. Dia Allah yang dahsyat. Dia bukan Tuhan yang gampang, yang easy, yang cuma bisa kasih berkat kecil-kecil kepada anak-anaknya. No, Tuhan kita Allah yang luar biasa. Dia punya janji-janji besar sesuai dengan kebesarannya. Dan itu siap dikasih kepada Anda dan saya. Berapa banyak yang mau bangkit dan konsisten ke depan. Kemenangan akan jadi milikmu. Amin. Saudara kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Haleluya. Ku
percaya kita punya Tuhan yang besar. Angkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari bahasa roh sama-sama. Hiradabaya syadabaya radiabataga baradabaya sadabaradabaralaba. Innamaya sinamaya radiamaya kananiamaya sadabaradiabaralabaralabaralabaralaba. Haleluya. Yaraniamaya sanamaya raniamaya syakabaya radabaralabaralabaya sandadadabayaba. Aurabaya sekananiamaya sanamaya radabaralabaya sanama. Haleluya, haleluya. Syadabaya ranamaya sadaba. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Allah yang hebat, Engkau Tuhan yang telah berjanji. Tuhan, Engkau juga sanggup menggenapi. Engkau cuma lihat hati ya Tuhan. Saat ini tolong kami semua untuk punya hati yang benar di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami juga dituntun oleh kebenaran-Mu. Tolong kami semua, berkati kami semua. Mari angkat hati kita sama-sama. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati mereka semua. Tuhan, kami semua butuh firman, kami semua butuh tuntunan, kami semua butuh Engkau bicara. Roh Kudus ajar kami. Pengurapan Tuhan turun saat ini, turun saat ini. Jamah semuanya ya Bapa. Pengurapan-Mu Tuhan akan mewahyukan pesan-pesan, mewahyukan tuntunan, mewahyukan pengajaran. Engkau bicara, membukakan rahasia-rahasia. Tuhan, pengurapan-Mu akan mengajar, membuat kami mengerti. Pengurapan-Mu juga Tuhan akan membuat kami memahami apa yang sedang Kau kerjakan. Bagaimana caranya menggenapi rencana dan janji-Mu dalam masa-masa seperti ini. Tuhan, bicara kepada kami semua. Biar saat ini semua problem, tantangan, penghalang Engkau bereskan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Semua pintu yang tertutup terbuka. Semua yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja. Dan biar semua kami boleh melihat campur tangan Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa. Berkati anak-anak-Mu. Jawab doa mereka. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami punya Tuhan yang besar. Tuhan Yesus Kristus namanya. Haleluya. Haleluya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita terima doa berkat. Sama-sama kita angkat hati kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.